Halo semuanya, saat ini kita berada di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, sebuah kawasan wisata budaya di Jakarta yang menampilkan keberagaman budaya dari seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu daya tarik utama TMII adalah adanya anjungan daerah, yaitu bangunan yang mewakili arsitektur, budaya, adat istiadat, dan potensi masing-masing provinsi. Sekarang, kita akan mengunjungi Anjungan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Anjungan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, seni, serta potensi daerah Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat dari seluruh Indonesia. Bangunan utama Anjungan mengadopsi arsitektur rumah adat khas NTT yang mencerminkan keberagaman budaya dari berbagai pulau, seperti Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Rote. Setiap detail bangunan menggambarkan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di dalam Anjungan, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi kain tenun ikat khas NTT yang terkenal dengan motif dan warna yang unik. Selain itu, terdapat pula perlengkapan adat, alat musik tradisional, serta informasi mengenai upacara adat dan kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anjungan ini juga sering menjadi lokasi penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya, seperti tarian tradisional, pertunjukan musik daerah, hingga pameran produk kerajinan tangan. Berbagai kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya NTT. Selain budaya, Anjungan Nusa Tenggara Timur juga memperkenalkan potensi pariwisata daerah, seperti Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu, serta berbagai destinasi alam dan budaya lainnya yang menjadi kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian pengenalan singkat mengenai Anjungan Nusa Tenggara Timur di Taman Mini Indonesia Indah. Semoga kunjungan ini dapat menambah wawasan tentang keberagaman budaya Indonesia dan semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa. Terima kasih. Di Nusa Tenggara Pavilion itu saja yang sudah bisa bahasa Inggrisnya, Pak. Soalnya yang ibu yang ini lagi cuti. Oke, saya akan bisa saya. We have asal people from different countries, Pak. Oke. Dari mana, Dek? Sudan. From India. Mana lagi ya? Zimbabwe. Lombok. Ada Mas Rizky. Bisa sampai terjemahkan coba. Yes, oke, agak. Oke. Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kami terdiri dari 21 kabupaten, 1 kota. Kami provinsinya cirinya kepulauan. Banyak pulau, ada Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan masih banyak pulau kecil, 1000 lebih, berpenghuni dan tak berpenghuni. Ibu kotanya ada di, yang tahu? Kupang. Ada di Kupang. Kupang nggak bisa. Hal-hal unik saja ya langsung di NTT. Semua pasti sudah tahu di NTT itu hanya satu-satunya di dunia ruang yang memilih. Ada yang tahu? Komodo itu asalnya dari NTT, dari Kabupaten Manggarai Barat, di Pulau Flores. Tapi Komodo ini dia pulau tersendiri di different island di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Gitar. Tidak di daratan utama Pulau Flores. Itu hal unik pertama. Oke. Yang kedua sama, Ini satu-satunya juga. melodinya di kiri. Nah ini yang baru. Kalau piano kan melodi di kanan tuh. Ini melodi di kiri. Ini yang disebut dengan sasando. Sasana. Alat musik sasando. Sasando. Sasando ini kalau tidak salah
ada kemiripan dengan yang dicoba yang dari Nepal itu. Nepal. Nepal. Enggak ada yang dari Nepal. Oh, tidak ada yang dari Nepal. Di Nepal ada kemiripan. Ini Sasando berasal dari Pulau Rote Rote. di NTT. Rote ini adalah It's original Indonesian. Asli. Di mana? Oh, ada bahasanya. One Island kalau Rote. Rote ini pulau terselatan dari Indonesia ya. Rote Southeast. closest to Australia. Rote Island. Yes. Itu hal unik kedua. Hal unik ketiga, sebenarnya ini tidak umum. Kami itu punya kekayaan yang namanya tenun. That's the fabric. Nah, contohnya yang ada di sini, yang di etalase ini, yang di dalam etalase ini. Tenun-tenun kami itu berbagai motif, banyak ragamnya karena memang tadi terdiri dari banyak pulau dan banyak kabupaten. Lalu di NTT, hal terunik berikut adalah kami masih punya kurang lebih 1% dari penduduk NTT itu adalah menganut kepercayaan. Yang paling Yaitu kepercayaan Marapu. Marapu itu adanya di Pulau Sumba. Ada 1% penduduk NTT itu masih memegang kepercayaan Marapu. Seperti apa itu, Pak? Dia hubungannya antara alam, keadaan alam, leluhur, soalnya apa ya? kedua. Oh benar ya. Itu sakti-sakti kok ya? Ya, Sakti-sakti. Oke, ada kepercayaan. Oke. Sama manusia. Oh, itu ya. Topinya khas. Di Sumba Baboy. pun masih ada sedikit sekali yang masih menerapkan sistem budaya. Ini yang unik semua ini yang saya ceritakan. Di Sumba. Masih ada. Tapi silakan diri budak ya Pak. Masih terkontaminasi antara yang namanya bangsawan dan budak. Oh, masih ada. Lalu di NTT hal terunik berikut adalah di Lembata. Di Pulau Lembata itu ada namanya perburuan ikan paus. Oh, ikan paus. Ada pernah dengar perburuan ikan paus? No. Itu adanya di Lembata. So they have the whale. Hunting the whale. Tapi ini ikan paus yang dimaksud ini ikan paus yang memang boleh secara terbatas karena kearifan lokal dan budaya itu. Jadi bukan berburu dengan ini tapi di Jaring. karena ini sudah jadi budaya jadi dibungkus dalam acara budaya lalu dijadikan perburuan paus. Itu pun tidak setiap ini waktu, hanya di bulan-bulan tertentu setahun itu sekali atau dua kali. Jadi banyak paus di sana. Paus ini kan paus migrasi. Ketika di samudera di sisi lain samudera Hindia misalnya suhunya tidak cocok dengan paus, dia kan akan migrasi ke Pasifik. Nah, tempat lintasannya itu adalah di sekitar Lembata itu. Nah, ditunggunya untuk berburu di sana. Dipotong digoreng itu. Jadi diburu di tengah laut, ada lamavan namanya yang makan tombak, tajamin tombak, lalu paus itu digeret ke dalam. Sampai keras saja itu. Tapi itu untuk seluruh kampung ada yang dijemur, tapi tidak diperjualkan. Kita nggak bisa ngicilin dong, Pak. Di sana langsung. Di sana pagar rumah orang-orang di kampung itu dan tulang ikan paus. Iya, pagar kebun itu dari tulang ikan paus, kan tulangnya gede-gede. Lembata, Pak ya? Ya, di Lembata. Oke. Oke, kita bersama berikutnya. Udah tahu aja. Di Sumba masih ada yang namanya tradisi
pasola. Orang berkuda, kalau dulu kan pakai lembing tajam, sekarang pakai lembing yang tumpul, tapi tetap berbahaya. Lalu orang beradu lempar lembing di atas kuda. Beresiko sih, bisa. Kayak Someone using the horse, they fight each other using the wrong bangsa naik. thing. Kalau ada yang kena sakit, lanjut di tempat lain. Lalu bersumber ya. Di Sumba ini hal unik lebih masih dari Sumba, itu ada salah satu resort terbaik di dunia oleh salah satu majalah internasional pernah ditetapkan menjadi resort terbaik di dunia itu di Nihiwatu. Nihiwatu. Surfing. Resort ini ada Mana itu? harga termahalnya di angka 250 sampai 300 juta. Oh, kalau Dubai. Hotel tadi itu. Very expensive. Very expensive. Spesial tempatnya, view-nya dengan kearifan lokal, dan tempat ini sudah dikunjungi oleh banyak selebriti kelas dunia. Nihiwatu, Pak. David Beckham pernah sampai di tempat itu, dan beberapa artis dunia pernah sampai di tempat itu. Siapa aja Pak? Salah satunya. David Beckham. Oh, David Beckham. Pernah sampai di situ. Oke. Pas istirahat dari Piala Dunia. Ini apa ya? Ya, Nihiwatu. Ini view Wow. Di mana tuh, di pulau mana? di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba. Sumba. Maldivnya Indonesia. Iya. Sumba itu nama lainnya Maldivnya. Dapat apa? Aduh, dapat dari mana? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau madu itu terkenal ya? Madu. Madu Sumba. Madu itu hampir di semua pulau di seluruh NTT itu ada madu. Ada khas madu Amfoang di Pulau Timur. Itu dari hutan Mutis, madu dari hutan Mutis juga. Itu madu-madu asli semua. Yang kalau kita simpan di freezer itu dia tidak beku. Di kulkas disimpan di freezer dia tidak beku, dia tetap cair. Itu karena Panas, di ya. Flores juga ada madu Flores. Madu rata-rata ada madu hitam juga tapi terbatas sekali. Dari ada lagi? Ada lagi? Do you have any question? Berarti kan karena squad turis nggak bisa backpackeran, nggak bisa. Apa ya? Backpackeran bisa, backpacker. Bisa, dokter bisa, sangat bisa. Masih banyak tempat wisata yang terjangkau. Katakanlah Labuan Bajo itu kan super Iya. premium. Termasuk Tapi dari Nihiwatu, boleh? dengan mode itu juga masih bisa dapat di harga yang lebih terjangkau. Misalnya menginapnya tidak di hotel yang mahal di Labuan Bajo, banyak homestay yang lebih terjangkau, lalu perjalanannya pun bisa satu pinisi itu misalnya cari teman yang sama-sama ini bisa. Masih bisa. Opsi terbaik ke sana dari Jakarta tetap pesawat. Pesawat, opsi satu-satunya pesawat. Kalau kapal, habiskan waktu di jalan banyak. Pesawat 2 jam 40 menit sudah sampai. Langsung Jakarta Labuan Bajo. Kalau ke Labuan Bajo itu langsung. Kalau ke Sumba transit. Transit 2 biasanya di Kupang atau di Denpasar. Ada penerbangan ke langsung dari Pulau Jawa ke Sumba tidak ada. Hanya dari Pulau Bali sama dari Kupang. Begitupun ke misalnya Danau Tiga Warna di Ende, itu juga transit. Bobo. Kupang Bobo. Webobo. Bobo. Jadi kita Danau Kelimutu di Ende itu juga sama. Transit juga di naiknya jam 4 ya, jam 4 pagi ya naik ke atas. pesawat sekarang ini yang jam 2 ada, yang ke Kupang ya. Enggak, naik ke Bobo itu puncak jalan kakinya itu dari jam 4 kan ya. Bobo itu di Kupang itu di dataran rendah. Apa bapak yang maksud ini Wolobobo? Yang lihat danau tapi lihat matahari keluar itu. Wolobobo berarti. Bobo ya. Wolobobo itu di Kabupaten Ngada. Itu yang orang sering sebut di atas awan itu view. Di balik gunung api ada gunung Inernya itu
Ya, itu harus pagi untuk lihat ini. Saya ingat jam 4 Iya. saya harus jalan. Ngantuk-ngantuk. Atau di di Danau Kelimut juga sama, harus pagi sekali supaya dapat ini. Kalau kita kabut begitu turun, semua view itu kemudian tertutup kabut, jadi kita tidak akan dapat ini. Ada lagi? Cukup saya kira ya. Oke. Terima kasih. Sorry, my English is not so good. If I talking to you, just I can, but many people. I give up. Terima kasih. Boleh saya foto dulu kan? Boleh Pak, kita foto Pak. Gimana? Biar saya ada. Demikian kunjungan kita ke Anjungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Taman Mini Indonesia Indah. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai kekayaan budaya, adat istiadat, dan potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lewatkan perjalanan kami berikutnya, karena kita akan melanjutkan eksplorasi ke anjungan provinsi lainnya di Taman Mini Indonesia Indah untuk mengenal lebih banyak lagi keberagaman budaya Indonesia. Sampai jumpa di anjungan berikutnya.